Kita bersyukur Tuhan menyertai kita hingga sampai pada penghujung tahun 2020. Minggu ini adalah ibadah kita terakhir di tahun 2020 ini. Kita bersyukur Tuhan telah menyertai kita. Mari sebelum kita memasuki ibadah pada hari Minggu ini, kita mempersiapkan hati kita dengan memasuki saat teduh. Panggilan beribadah dalam ibadah kali ini terambil dari Yoel 2 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita menyambut panggilan beribadah kita pada hari ini. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Bersama-sama, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kiranya kita bersuka cita karena Allah sendirilah yang akan memenuhi segala keperluan kita. Allah sendirilah yang telah mengirimkan Kristus untuk menebus kita. Hai dunia, gembiralah. Bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Allah sendirilah yang akan melepaskan kami dari segala kesesakan kami. Allah sendirilah yang telah memimpin kami sampai dengan hari ini, dan kiranya Allah sendirilah yang akan menjadi pedoman kami di dalam masa-masa mendatang. Dan bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia yang selalu Engkau tunjukkan bagi kami. Tuhan, pada minggu pagi ini untuk menutup tahun ini, kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah di minggu terakhir ini. Kiranya Allah yang terus rela memberikan firman-Mu itu bagi kami. Dan kiranya Engkau juga berkenan untuk puji-pujian dan doa yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan secara bertanggapan pada minggu pagi ini terambil dari Yesaya 11 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan membaca secara bertanggapan bagian ini dan pada bagian terakhir kita akan membaca bersama-sama. Yesaya 11 ayat ke-6 sampai dengan 10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasar. Bersama-sama. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Ia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Kita bersyukur akan suatu gambaran ketika Kristus datang untuk kedua kalinya nanti, semuanya akan disempurnakan. Kita bersyukur karena Allah Bapa telah mengirimkan Kristus untuk menebus kita, dan Ia akan datang kembali untuk menggenapi kerajaannya. Mari kita merefleksikan bagian yang telah kita baca dengan mengucapkan syukur kita kepada Allah. Give thanks. Saya mengundang jemaat sekalian untuk kembali bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang zaman kita mengikrarkan iman percaya kita. Jemaat sekalian, apakah yang engkau percaya? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di dalam ibadah ini, kita diberikan kesempatan untuk boleh menaikkan isi hati permohonan kita kepada Allah melalui doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin doa syafaat ini, dan pada bagian terakhir kita akan bersama-sama menutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih setia yang Allah selalu tunjukkan bagi kami, khususnya di sepanjang tahun 2020 ini. Kami mohon ampun Tuhan, jika di sepanjang tahun ini ada banyak hal yang kami kerjakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, yang menyakiti hati-Mu, dan juga yang mungkin menyakiti hati saudara-saudara kami. Ampunilah kami Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya Allah Sang Sumber Rahmat yang penuh dengan belas kasihan itu boleh terus mengampuni kami, boleh memberikan kepada kami pemulihan akan kondisi jiwa kami yang terbelenggu oleh dosa. Pimpin kami Tuhan, khususnya di masa-masa mendatang, di tahun mendatang, di tahun 2021. Kami mohon kiranya Allah yang terus menyertai kami, mendidik kami, menumbuhkan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan ajarlah kami Tuhan untuk mau terus rela dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus yang Tuhan telah berikan bagi setiap kami. Tuhan, kami bersyukur untuk 1 tahun di mana Allah boleh menyertai kami. 1 tahun yang tidak mudah bagi hampir dari setiap kami, khususnya di masa pandemi yang terjadi ini. Banyak hal-hal yang kami rencanakan tiba-tiba harus disesuaikan kembali. Banyak hal-hal yang mulanya kami bisa lakukan dengan leluasa, tapi kini harus dibatasi, baik dalam interaksi dengan sesama, interaksi dengan keluarga kami, ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang biasanya kami bisa lakukan. Tuhan, pimpin kami, khususnya di tahun-tahun mendatang. Kiranya sukacita kami bukan hanya karena pandemi ini telah berakhir, tapi kiranya sukacita kami hanya terus ada di dalam Engkau. Kiranya Tuhan, di setiap kondisi yang ada, baik di dalam kondisi suka duka, dalam kondisi yang mudah atau sulit, kami terus sadar bahwa sukacita terbesar kami haruslah di dalam Engkau. Pimpin kami Tuhan yang lemah ini, yang sering kali gagal dalam meresponi berbagai macam hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur jikalau sampai dengan saat ini Tuhan juga boleh terus memberikan kepada setiap kami berkat jasmani dan berkat rohani. Kami bersyukur Tuhan untuk kondisi yang boleh terjadi sampai dengan saat ini. Kami juga mengingat rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, atau mungkin kerabat kami yang mungkin terdampak secara langsung oleh pandemi ini, baik di mana mereka harus kehilangan kesehatan mereka, ataupun bagi mereka yang harus Engkau panggil kembali. Kiranya Tuhan yang menguatkan setiap kami. Pimpin kami Tuhan. Tuhan, tahun mendatang kiranya dalam setiap hal yang ada, Tuhan yang boleh terus mendidik kami. Kami juga berdoa Tuhan di tahun mendatang, khususnya dalam pertumbuhan kami secara individu dan secara komunal di dalam komunitas Christ Chapel yang ada, baik di Christ Chapel Palembang, Karawaci Presbyterian Church, Christ Chapel Manado, ataupun Christ Chapel Kupang. Kiranya Tuhan masih terus berkenan menggunakan mimbar-mimbar yang ada ini untuk boleh terus memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya firman-Mu boleh terus diberitakan, kiranya umat Tuhan boleh terus bertumbuh. Kami juga berdoa untuk setiap tempat-tempat ibadah yang ada di seluruh dunia ini. Kiranya Tuhan terus rela pakai. Biarlah kami boleh terus belajar menjadi terang di tengah dunia yang semakin lama semakin gelap ini. Biarlah kami boleh terus belajar semakin hari sebagai garam di tengah dunia yang semakin hambar ini. Tuhan, tolong kami untuk boleh melewati tahun depan hanya dengan bergantung kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami. Kiranya Tuhan yang terus memimpin dan menyertai kami
pada masa-masa mendatang. Dan kiranya kami boleh terus melimpahkan ucapan syukur atas setiap pekerjaan yang telah Tuhan kerjakan. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Engkau sendiri menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Dan kiranya Tuhan memberikan kepada setiap kami damai sejahtera untuk setiap jawaban doa yang Tuhan berikan. Mari Bapak Ibu sekalian kita menutup doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita akan menyatakan rasa syukur kita untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dan memberikan perpuluhan dan persembahan syukur kita. Perpuluhan dan persembahan syukur kita pada hari ini didasarkan dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat ke-29 yang berbunyi demikian. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita memberikan persembahan kita dengan kita memuji Dia, memuji Sang Kristus yang telah datang dari surga. Heaven came down. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau rela datang, sehingga kami umat-Mu di dunia ini boleh dipenuhi oleh kemuliaan-Mu, sehingga kami boleh datang kembali bersekutu dengan Bapa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat yang begitu besar ini. Ini Tuhan sering terus memimpin kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap berkat jasmani yang Tuhan terus berikan bagi kami sampai dengan saat ini. Dalam ibadah ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh mengungkapkan rasa syukur kami melalui perpuluhan dan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Kiranya melalui Christ Chapel Palembang, Tuhan boleh berkenan menggunakannya sebagai sarana untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memohon kiranya Allah Sang Firman itu
rela memberikan firman-Nya bagi kita. Dan kiranya setiap kita yang mendengarkan firman-Nya boleh terus bertumbuh melaluinya. Speak, O Lord. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat Natal. Tanpa terasa, kita sudah tiba di tanggal 27 Desember, di mana ini adalah hari-hari yang indah di dalam mengingat Natal yang begitu indah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita mempelajari nas Alkitab yang menarik. Sebelumnya, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kiranya Tuhan berkenan menolong kami menikmati kebenaran firman-Mu yang agung, sehingga di hari Natal ini hati kami digelorakan dengan pujian dan syukur kepada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu
tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Sekitar tahun 200 sebelum Masehi, di Yunani ada kisah tentang Ratu Penelope dari Ithaka. Sang raja pergi berpetualang dan berperang sudah bertahun-tahun dan tidak ada kabarnya. Konon ratu ini sangat cantik, sehingga banyak pangeran dan raja-raja ingin melamarnya karena mereka tahu wanita ini sepertinya sudah janda. Nah, karena mereka berusaha mendesak berulang-ulang, akhirnya Ratu Penelope ini mengadakan sayembara, yaitu barang siapa dapat mengangkat busur yang besar dan berat milik suaminya, maka dia dinyatakan sebagai calon suami. Ini sebenarnya sayembara yang terpaksa karena dia kesal dengan rengean dari para pangeran dan raja. Nah, satu persatu mencobanya dan ternyata tidak ada yang berhasil. Sebenarnya ada satu peserta, tapi peserta ini selalu diejek, dihina, diolok karena penampilannya tidak sebagus yang lain. Badannya sepertinya kotor, tidak terawat, bajunya juga tidak menarik. Nah, dia diejek, dihina. Tapi karena semua peserta sudah gagal, maka kemudian dia dipersilakan sambil ditertawakan. Tidak dinyana, ternyata busur yang berat ini bisa diangkat dengan satu tangan. Nah, pangeran dan raja yang lain jangankan satu tangan, dua tangan pun mereka berat. Apalagi satu tangan dibentangkan lalu ditarik untuk memanah. Busur itu begitu berat dan ratu tahu satu-satunya yang bisa mengangkat adalah sang raja. Maka pada waktu peserta itu berhasil mengangkat, Ratu Penelope tahu inilah raja yang sudah kembali. Nah, kisah ini teringat oleh saya ketika saya mempersiapkan khotbah ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini seperti kisah yang akan kita pelajari pagi ini tentang kedatangan Kristus. Kristus sudah datang, tetapi seperti pengalaman dari sang raja tadi, diejek, dihina, padahal dia yang sang raja, tapi tidak dikenal. Kristus demikian juga. Bedanya adalah kisah di Yunani adalah kisah dari sastra yang ditulis oleh seorang pengarang. Sedangkan apa yang terjadi pada Kristus adalah kisah nyata. Nah, saya ingin kita merenungkan kedatangan Kristus dan bagaimana penolakan yang terjadi. Sehingga kita tahu bahwa Natal sebenarnya tidak pernah dinantikan. Kedatangan Kristus sebenarnya tidak pernah diharapkan. Kita akan melihat dua kenyataan miris yang terdapat di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Dan melalui dua kenyataan miris tersebut, kita menyadari bagaimanakah respon dunia dan manusia saat Kristus datang. Mari kita melihatnya satu persatu. Saya mengajak kita melihatnya yang pertama dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10.
Saya akan bacakan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Inilah kenyataan miris yang pertama. Dunia tidak mengenalnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada waktu saya membaca ayat-ayat ini, saya sempat bertanya-tanya. Kenapakah firman itu waktu datang di dunia tidak dinyatakan sebagai sang raja datang? Kenapa tidak dinyatakan sang penolong datang? Kenapa tidak dinyatakan sebagai sang pahlawan datang? Firman waktu datang ke dunia dinyatakan sebagai terang itu datang. Mengapa? Satu-satunya kemungkinan adalah karena dunia ini begitu gelap. Dunia begitu gelap, begitu kotor, begitu hitam, begitu kelam, sehingga firman itu perlu datang sebagai terang untuk mengkontraskan betapa dunia sudah begitu kelam adanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saat kita melihat gambar-gambar Natal, apa yang terbayang oleh kita? Apa yang terlihat oleh kita? Suasana malam, suasana gelap. Artinya apa? Jikalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian datang ke rumah seseorang pukul 7 malam, lalu tiba di rumah orang itu, tiba-tiba lampu di rumah itu digelapkan semua. Anda tahu, tuan rumah tidak bersedia menyambut Anda. Nah, Kristus waktu datang pada waktu lahir di dunia, semuanya dalam keadaan gelap. Gelap saat kelahirannya, hitam saat kelahirannya. Artinya, dunia tidak mau menyambut kedatangan Kristus. Dunia menolak kehadiran Kristus. Dunia tidak mau menerima kehadiran Kristus. Bapak, Ibu, ingat, jikalau ada seorang tokoh datang di suatu ruangan, apa yang terjadi? Lampu-lampu sorot akan diarahkan, spotlight akan diarahkan, supaya sebagai fokus yang paling terang, semua orang memandang dia. Tetapi saat Kristus datang, pada waktu firman datang, dunia dalam keadaan gelap. Seolah-olah dunia mau menentang, mau menolak kehadiran sang terang. Injil Yohanes adalah Injil yang mengkontraskan antara gelap dan terang, antara terang dan gelap. Dan kontras ini dinyatakan sejak pasal pertama. Ketika terang datang, kegelapan tidak mau menerimanya. Dunia menolaknya. Dunia tidak menyambutnya. Inilah kenyataan. Sang terang yang menciptakan terang pada hari pertama penciptaan, sekarang disambut oleh dunia yang diciptakan, oleh alam yang diciptakan, dengan kegelapan. Kegelapan dinyatakan oleh dunia saat kehadiran Kristus lahir sebagai bayi. Saudara-saudara, pada waktu saya membaca Alkitab, saya melihat gelap juga terjadi. Pada saat kapan? Pada saat penyaliban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada saat disalibkan, dia mati bukan karena dosanya dia. Dia nyatakan sebagai disalibkan seperti orang penjahat, bukan karena kejahatan dia, tetapi karena dosa kita, karena kejahatan kita. Ini adalah pengorbanan yang besar, pengorbanan yang mulia dari Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Begitu pukul 12, dunia langsung gelap selama berjam-jam sampai pukul 3 sore. Artinya apa? Dunia seolah-olah tidak rela. Pribadi yang agung yang melakukan pengorbanan yang mulia ini menjadi perhatian banyak orang. Dunia seolah tidak rela. Yesus Kristus mati di dalam kegelapan, seolah-olah dunia ingin mengurung, ingin mencengkeram dengan kegelapannya, supaya Kristus dan kematiannya tidak dilihat oleh manusia. Luar biasa. Ini adalah
kenyataannya miris, dunia pun tidak mau menyambutnya. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saya membaca pengakuan iman rasuli yang kita juga lakukan, di situ dikatakan Kristus turun ke dalam kerajaan maut. Artinya apa? Kegelapan juga terjadi saat kematiannya. Yesus Kristus turun ke dalam dunia orang mati, mengalami kuasa maut secara sesaat. Saudara-saudara, dunia orang mati dikatakan sebagai dunia yang berisi api yang menyala-nyala dan gelap. Bagaimana mungkin api menyala-nyala tetapi dalam kegelapan? Ketika saya memikirkan hal ini, ada satu-satunya kemungkinan, yaitu manusia buta. Saat manusia buta, saat api juga menyala-nyala, disitulah suasana begitu gelap. Kertak gigi dan penderitaan yang mengerikan berlangsung dengan begitu lama. Dan Yesus Kristus mengalami kegelapan yang mengerikan semacam ini. Untuk siapa? Untuk kita. Menanggung hukuman dosa kita. Saudara-saudara, inilah kenyataan miris yang kita lihat. Kedatangan Kristus tidak disambut oleh dunia. Dunia menyatakan kegelapan saat kelahirannya. Dunia menyatakan kegelapan saat penyalibannya. Dunia menyatakan kegelapan saat kematiannya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Terang dijadikan oleh Dia. Tetapi dunia tidak menyambutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kenyataan miris yang perlu kita sadari. Kristus tidak dinantikan. Kenyataan miris di dalam mengerti bahwa Kristus tidak disambut oleh dunia apa? Yesus Kristus lahir di kandang, di palungan yang hina. Saudara perhatikan gambar palungan ini. Begitu buruk, begitu sederhana, begitu hina. Di tempat inilah Yesus Kristus dilahirkan. Saya pada waktu memikirkan tempat kelahiran Kristus, hati saya sedih. Kenapa? Saya membaca tentang berbagai tempat yang dibangun untuk orang-orang selama sejarah. Banyak tempat dibangun yang mengagetkan kita. Misalnya apa? Misalnya gedung Parthenon di Yunani. Ini adalah gedung yang megah sekali. Dibuat untuk siapa? Untuk Dewa Zeus. Anda bisa melihat perbandingan antara orang dan gedungnya. Orangnya begitu kecil dan gedungnya begitu besar dan megah. Dan bertahan ribuan tahun sampai hari ini tidak rontok. Untuk Dewa Zeus yang hanya imajinasi, yang hanya dewa rekaan manusia, dibuat bangunan yang begitu megah, begitu perkasa, begitu kuat, yang bertahan ribuan tahun dan begitu luas. Sedangkan untuk Kristus hanya palungan sederhana yang hina yang seperti ini. Saudara bisa merasakan betapa kontrasnya hal ini. Saudara melihat gambar yang berikutnya. Gambar apa ini? Gambar piramid. Anda bisa melihat perbandingan ukurannya antara orang yang mengendarai onta dengan piramid itu. Begitu tinggi, begitu besar, padahal hanya untuk mayat, untuk mereka yang sudah meninggal, untuk Firaun yang sudah meninggal. Untuk Firaun semacam itu, untuk mayat semacam itu, dibangun bangunan yang begitu kuat dan bertahan ribuan tahun juga hingga hari ini. Sedangkan untuk Kristus, hanya palungan sederhana tempat lahirnya. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan betapa kehadiran Kristus tidak disambut oleh dunia. Seolah-olah tidak ada tempat bagi Kristus. Tidak ada tempat yang semestinya bagi Kristus. Tidak cukup tempat untuk Kristus. Padahal Kristus adalah firman yang menciptakan segala sesuatu. Saudara-saudara, di dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Kristus, Sang Firman. Alam semesta diciptakan oleh Kristus.
Bintang-bintang diciptakan oleh Kristus, galaksi dijadikan oleh Kristus, sehingga Dia berhak menjadikan segala galaksi tahtanya, segala bintang tahtanya, alam semesta tahtanya. Tetapi waktu kelahirannya, dunia menolaknya, dan Dia hanya diberikan palungan semacam ini. Saudara, kita merasa ini suatu perlakuan yang tidak layak. Inilah kenyataan miris yang pertama. Saya mengajak Anda merenungkan kenyataan miris yang kedua. Terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 11. Demikian bunyinya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kenyataan miris yang kedua, mereka tidak menerimanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, perhatikan peta ini. Ini adalah peta Kekaisaran Romawi. Ini adalah kota Efesus. Di kota inilah, pada waktu Yohanes Rasul sudah menjadi tua, dia menuliskan Injil Yohanes ini. Saat dia kira-kira berusia 90 tahun, saat dia sudah begitu matang dengan pengalaman asam garam kehidupan, dia merenungkan perjalanan panjang dia sebagai murid Kristus, sebagai rasul, dan sebagai pribadi yang mengenal Kristus secara dari dekat. Dia merenungkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia merenungkan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Di situ kita melihat, kita membaca apa yang dinyatakan oleh Injil Yohanes. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan, semata-mata sesuatu yang mulia dan tidak selayaknya dia ditolak. Tidak selayaknya manusia menolak dia, karena fakta yang dinyatakan oleh Yohanes sebagai saksi menunjukkan kenyataan yang luar biasa. Misalnya apa? Perkataannya adalah firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 12 di sana diungkapkan, jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Di sini dikatakan, yang difirmankan Bapa, itulah yang disampaikan oleh Kristus. Tuhan Yesus adalah firman. Tuhan Yesus bisa menyatakan kebenaran-kebenaran, pernyataan-pernyataan secara otoritatif. Tetapi di dalam keadaannya sebagai pribadi yang diutus oleh Bapa, dia menjadi contoh bagi kita. Apa yang difirmankan oleh Bapa, itu yang dinyatakan oleh Kristus. Dengan kata lain, Kristus sebagai firman menyatakan firman Bapa, maka kita bisa melihat keakuratan, ketepatan, kesungguhan, kebenaran kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tidak perlu diragukan. Akhir-akhir ini kita di media sosial membaca kalimat-kalimat yang saling bertumpang tindih dan melakukan suatu penipuan. Misalnya, pernyataannya mengatakan polisi membunuh 6 orang dan dianggap kriminalisasi. Justru kenyataannya polisi-polisi sedang melakukan tugasnya. Ini adalah pernyataan yang benar. Demikian juga saudara-saudara, Tuhan Yesus menyatakan firman, firman itu dari Bapa, maka kebenaran pernyataan Tuhan Yesus adalah mutlak, absolut, otoritatif, benar-benar betul. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah benar. Yang berikutnya, saudara-saudara, perkataannya berkuasa. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh
roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Saudara membaca di sini, roh-roh jahat tunduk, taat, patuh pada perkataan Kristus. Perkataan Kristus berkuasa. Sehingga kuasa-kuasa supranatural yang jahat itu terusir dengan perkataan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, perkataan Yesus berkuasa bukan hanya di dalam mengusir kuasa roh jahat, tetapi juga di dalam berbagai peristiwa. Tuhan Yesus berkata, mata celik, mata orang buta jadi terbuka. Telinga sembuh, telinga orang tuli jadi terbuka. Bahkan orang kusta menjadi sembuh dengan perkataannya. Bahkan dengan perkataannya pun Tuhan Yesus berkuasa membangkitkan orang mati. Jadi saudara, perkataannya bukan hanya firman Allah, perkataannya berkuasa. Dengan demikian, layakkah orang semacam ini tidak diterima? Yang ketiga, perkataannya membangkitkan iman. Saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Mendengar perkataan Kristus dan percaya. Artinya, perkataan Kristus ketika didengar bisa membangkitkan iman, bisa menimbulkan percaya, dan orang itu diselamatkan. Perkataan siapa di antara kita yang mampu semacam ini? Jadi saudara, ini adalah pribadi yang luar biasa, dengan perkataan yang luar biasa, dengan pribadi yang luar biasa. Dia justru orang yang pantas disambut karena dia adalah pribadi yang istimewa, pribadi yang luar biasa. Yang keempat, saudara-saudara, perkataannya memberi hidup kekal. Luar biasa. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Satu ayat lagi, seperti yang saya bacakan tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah 4 kenyataan yang luar biasa. Perkataannya adalah firman Allah, perkataannya berkuasa, perkataannya membangkitkan iman, perkataannya memberi hidup kekal. Ini adalah perkataan dari pribadi yang seharusnya disambut, diterima, dielu-elukan. Bukan pribadi yang ditolak, diusir, bahkan dibunuh. Tidak semacam ini. Saudara-saudara, setelah kita memahami kualitas dari perkataan Tuhan Yesus, tindakan dari Tuhan Yesus, hidup Tuhan Yesus, maka kita tahu masalahnya bukan pada Tuhan Yesus. Masalahnya adalah pada mereka yang menolaknya. Mengapa mereka menolaknya? Saya membaca Alkitab dan saya menemukan beberapa kenyataan yang menyedihkan tentang manusia. Pertama, manusia tidak mampu. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin kita heran, betulkah tidak bisa berbuat apa-apa? Saya bisa memasak, bekerja, menyetir mobil, menyapu rumah. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini bukan aktivitas semacam itu. Di luar Kristus tidak bisa apa-apa. Artinya tidak bisa melakukan apapun yang mengakibatkan orang bisa diselamatkan. Tidak bisa melakukan apapun yang membuat orang diperkenan Tuhan untuk bisa diterima di dalam kekekalan. Ini artinya, jikalau manusia tidak mampu untuk diselamatkan, apalagi berbuah. Yang kedua, manusia tidak paham. Jadi jangankan mampu, paham pun tidak. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah,
karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Manusia tidak dapat memahaminya. Perkataan yang agung, tindakan yang mulia, hidup yang mulia semacam ini, mereka tidak paham. Mereka bahkan memusuhinya. Saudara-saudara, yang ketiga, manusia tidak ingin. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Saudara tadi perhatikan gambar itu. Ada gambar tangan dipegang oleh tangan lainnya dan ditarik. Tuhan Yesus menyatakan kalimat ini. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa jikalau tidak ditarik, jikalau tidak diseret, jikalau tidak digeret. Tidak mungkin seorang pun mau datang kepada Bapa. Kalimat ini mau menunjukkan apa? Di dalam hati manusia tidak ada keinginan untuk kembali kepada Bapa. Sehingga perlu dikatakan, perlu ditarik, diseret, digeret, baru keinginannya diubah dan kembali kepada Bapa. Inilah kenyataan pada manusia. Tidak mampu, tidak paham, tidak ingin. Maka sekalipun perkataan dan hidup Kristus begitu agung, mereka menolaknya. Saudara-saudara, tadi di awal khotbah saya mengatakan, kenapakah Kristus bagi firman datang sebagai terang? Karena dunia ini begitu gelap. Karena manusia begitu gelap. Ini tepat seperti yang dikatakan oleh Yohanes di dalam ayat yang berikut ini. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Dengan keadaan semacam itu, mereka begitu lebih menyukai kegelapan daripada terang. Itu sebabnya pada waktu Kristus hadir di dunia, usaha untuk mengenyahkan Kristus begitu nyata. Waktu dia masih bayi, kira-kira berusia 2 tahun, dia hampir dibunuh. Dan kemudian ketika dewasa, orang-orang memusuhinya, membencinya, memfitnahnya, dan kemudian menyiksanya, dan kemudian membunuhnya seperti penjahat di kayu salib. Ini adalah kenyataan bagaimana manusia yang dalam kegelapan begitu membenci terang itu. Manusia tidak menerimanya. Saudara-saudara, dari sini kita mengetahui Natal tidak pernah dinantikan oleh dunia. Kristus tidak disambut oleh manusia. Ini adalah kenyataan miris yang kita ketahui sebagai fakta sejarah. Jadi saudara-saudara, dari Yohanes pasal 1 ayat 10 dan 11, kita belajar kenyataan ini. Dunia tidak mengenalnya. Yang kedua, mereka tidak menerimanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu gambar yang ketika saya lihat menyentuh hati saya. Gambar apakah itu? Gambar palungan dengan jerami, tetapi juga ada gambar salib, bayangan salib di sana. Gambar ini seolah mau menunjukkan kepada siapapun yang melihat bahwa bayi yang dibaringkan di palungan ini diproyeksikan untuk disalibkan, diproyeksikan untuk dibunuh, diproyeksikan untuk menderita. Dia memang manusia yang akan dimusuhi oleh dunia, dimusuhi oleh manusia yang lainnya. Dan di dalam ayat 12, saudara-saudara, setelah ayat 10, 11, ayat 12 indah sekali. Di sana dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan, mereka yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara perhatikan gambar ini. Pria itu mewakili kita semua. Berada di dalam kegelapan,
dia sendiri dalam keadaan hitam. Artinya orang berdosa di dalam dunia yang gelap, mati rohani, terhukum, tersesat, dimurkai Allah, budak setan, dan sebagainya. Dia tidak mungkin pindah ke kanan jikalau tidak ada Kristus yang lahir dan mati dan bangkit. Salib di sana menggambarkan kematian dan kebangkitan Kristus. Barang siapa percaya pada Kristus yang mati, menggantikan hukuman dosa kita, Kristus yang bangkit pada hari yang ketiga, orang itu menerima Kristus, menyambut Kristus, menerima Kristus di dalam hidupnya. Maka orang itu berpindah dari gelap menuju terang, berpindah dari cengkraman setan menuju rengkuhan kasih Kristus, berpindah dari perbudakan dosa menjadi hamba kebenaran. Siapa orang itu? Mereka yang menerimanya. Saya ingin membacakan ayat yang tadi kita baca. Demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sudahkah Anda mengenal Kristus yang kita ingat di hari Natal ini? Sudahkah Anda menerima Kristus yang kita kenang di hari Natal ini? Kristus yang mati menggantikan hukuman dosa kita, yang bangkit pada hari ketiga. Janji Alkitab mengatakan, barang siapa menerimanya, ia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Ini waktu Anda menyambut Tuhan Yesus. Hari esok kita tidak tahu kita kena COVID atau tidak. Minggu depan kita tidak tahu keadaan kesehatan kita. Selagi ada kesempatan, selagi Tuhan memberikan tawaran, sambutlah Kristus yang kita ikat di hari Natal ini. Maukah Anda menerimanya? Maukah Anda menyambutnya? Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan Yesus telah datang dan kami boleh mengenal siapa Dia sesungguhnya melalui perkataannya, melalui tindakannya, melalui pengorbanannya, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya. Terpujilah Tuhan. Bagi mereka yang hari ini mengenal siapa Kristus dan menyambut di dalam hatinya, kiranya Tuhan mengetahui dan mengasihinya. Kiranya Tuhan menyatakan hidup kekal bagi dirinya. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur firman Tuhan telah diberitakan dan Kristus telah dinyatakan. Kiranya Dia saja dan firman-Nya yang menjadi pusat kehidupan kita. Dia pusat hidupku.
Mari kita mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah Tritunggal dengan menaikkan doksologi. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dan pulanglah dengan sejahtera. Kiranya Allah Bapa yang memiliki rencana yang sempurna dari kekal dan telah mengutus Kristus, dan kiranya Kristus yang telah mati menggantikan hukuman dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, dan kiranya Roh Kudus yang diutusnya menyertai kita dari saat ini, Immanuel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mulai minggu depan, yaitu pada 3 Januari tahun 2021, ibadah di Christ Chapel Palembang akan disesuaikan menjadi pukul 9.15 pagi. Kiranya warta ini boleh menjadi perhatian bagi kita sekalian. Sekali lagi saya sampaikan, mulai minggu depan, yaitu Minggu 3 Januari tahun 2021, ibadah secara daring Christ Chapel Palembang akan dilakukan pada pukul 9.15 pagi. Terima kasih. Demikianlah ibadah minggu terakhir pada tahun 2020 ini. Kiranya Tuhan saja yang terus memimpin kita di minggu-minggu mendatang. Sampai bertemu kembali dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.